Oke, saya akan share screen. Sudah kelihatan PowerPoint-nya? Oke, sudah kelihatan ya PowerPoint-nya ya. Oke, sistem pakar ya. Sistem pakar itu aslinya dari bahasa Inggris, yaitu expert system ya, expert system. Nah, apakah expert system itu? Oh, sorry. Sebelum kita masuk ke dalam definisi sistem pakar itu, saya perlu masuk ke kedudukan sistem pakar. Kedudukan sistem pakar pada kecerdasan buatan. Ya. Jadi kalau kita melihat kecerdasan buatan itu seperti ini pohonnya. Ini paling atas, Pak, terdiri dari, ini kan gambarnya, ini gambar otak kita ya. Otak ini kemudian ini dibuat seakan-akan menjadi pohon begitu ya, pohon. Nah, ini pohon kecerdasan buatan ya dimaksudnya. Ini kedudukan sistem pakar ini di sini nih. Nah, apa saja yang masuk di dalam artificial intelligence atau pohon AI itu sangat luas ya, pohon AI itu ya. Itu ada computer vision maksudnya ya. Kemudian intelligent tutoring, bahasa alami, terus pemahaman ucapan. Ini speaking recognition ya. Kemudian pemrograman otomatis, ada robotika juga, logika fuzzy, kemudian neural network, komputasi neural. Nah, ini nanti kita bahas minggu depan ya, yang khusus untuk fuzzy. Khusus untuk fuzzy sendiri ya, orang ada yang menganggapnya dia merupakan salah satu cabang di dalam AI seperti ini. Ya. Ada juga yang beranggapan bahwa fuzzy itu merupakan salah satu metode. Yang mana yang benar? Semuanya benar. Ya, karena AI itu sangat luas sekali. Nah, kemudian kita kembali ke sistem pakar. Sistem pakar atau expert system dia ada di dalam salah satu cabangnya pohon AI tersebut. Nah, ini kalau ada A, B, C, D, F, G, H, I, J sampai KLMNOP ini ya. Yang A sampai H ini merupakan khusus bidang yang kita dalami. Nah, ini yang di luar kita, tapi di sini juga sebenarnya ini banyak sekali ya cabang-cabang AI ini ya. Di mana ini kalau kita lihat di sini ini merupakan akar dari apa yang akan kita pecahkan, akar dari permasalahan yang akan kita selesaikan menggunakan AI tersebut. Salah satunya adalah ini kalau di sini ini merupakan cabang dari merupakan akar linguistik. Linguistik itu nanti kita bisa selesaikan juga menggunakan AI seperti itu ya. Kemudian B, ini sosiolinguistik. Nah, ini ya, B sosiolinguistik. Ini pun juga nanti bisa kita selesaikan di dalam AI, menggunakan AI. Nah, saudara-saudara sekalian, yang paling sering itu yang kita gunakan itu tentunya yang paling sesuai dengan bidang kita, yaitu IT, ya, IT, baik itu software maupun hardware. Baik, oke, kita lanjutkan ke slide selanjutnya. Yang baru saja join ya, yang baru saja join silakan untuk on cam ya, videonya tolong dinyalakan. Oke, sekarang definisi dari sistem pakar itu sendiri. Sistem pakar atau expert system itu kita pecah dari dua kata, yaitu kata expert yang artinya pakar dan sistem yang artinya sistem kalau di dalam bahasa Indonesia.
Nah, lalu apa yang dimaksud dengan expert system atau sistem pakar? Nah, teman-teman sekalian, Anda bisa tahu pakar itu apa sih? Ya kan? Kalau kita melihat di dalam kamus bahasa Indonesia, pakar itu apa? Nanti tolong dicek sendiri ya kalau Anda sedang di luar jam ini, nanti Anda cek sendiri pengertian pakar itu apa. Kalau bisa disimpulkan, sebenarnya pakar itu adalah seorang ahli, ya, seseorang yang sudah sangat berpengalaman di bidangnya. Nah, menilainya bagaimana? Bisa saja menilainya dari kemampuan akademis, dari kuliahnya, dari gelarnya, mungkin ya. Kalau itu dari akademis ya. Mungkin S1, S2, S3 itu ya dari gelarnya, dari kuliahnya. Atau mungkin dari pekerjaannya sehari-hari ya. Kalau orang itu profesional dari pengalaman pekerjaan dari sehari-hari, dia sudah bekerja sekian lama menangani pekerjaan tersebut bertahun-tahun sehingga dia hafal betul dengan apa yang dikerjakan. Contohnya seorang petani, gitu, petani atau nelayan. Akhirnya dia sampai hafal, sampai tahu betul, sampai paham betul yang namanya eh, penyakit, penyakit tanaman, mungkin seperti itu ya. Kalau petani jeruk ya dia sudah sangat hafal sekali apa namanya penyakitnya jeruk maupun pemupukannya jeruk dan bagaimana perawatannya jeruk itu dia sudah sangat paham sekali. Cuman masalahnya begini, ada beberapa kalangan tertentu itu yang menilai kepakaran seseorang itu hanya dilihat dari kemampuan akademis, dari kuliahnya, dari kemudian dari gelarnya mungkin ya. Kalau dari kuliah kemudian dari gelar itu sudah pasti. Biasanya kalau orang yang lulus kuliah itu kan sudah pasti dapat gelar itu baik S1, S2, S3. Sehingga dia oleh masyarakat dipandang sebagai seorang pakar seperti itu. Atau sampai mungkin profesor seperti itu ya. Itu dinilai sebagai pakar. Tapi di negara-negara barat gitu ya, di negara-negara Eropa itu, Eropa, Amerika, pokoknya di negara-negara barat, negara-negara maju, kepakaran seseorang itu tidak hanya dilihat dari gelar akademis saja, saudara. Karena apa? Banyak orang-orang pakar di luar negeri itu tidak berdasarkan dari kuliah, gitu ya. Keprofesionalannya itu tidak didapat dari kuliah, justru didapat dari kursus-kursus, gitu ya. Didapat dari kursus-kursus, ya. Saya punya seorang teman yang beliau itu sudah pengalaman sekali di bidang database dan pemrograman berbasis artificial intelligence ini. Namanya Pak Rizky. Dia orang Oracle ya, dari Oracle Academy. Saya tanya ke beliaunya, Pak Rizky ini pekerjaannya apa gitu kan? Kayaknya seperti tidak bekerja, saudara sekalian. Tapi dia bekerjanya freelancer dia. Freelance. Kalau ada panggilan training, dia ngarap training gitu kan. Kalau mengerjakan proyek, dia proyek gitu kan, mengerjakan proyek gitu kan. Dia pekerjaannya dari rumah aja. Tapi dia sudah sangat profesional sekali. Kemudian ketika saya tanya, dasar pendidikannya apa? S1. Hanya S1. Kalau di universitas, S1 itu, ya S1 itu hanya administrasi biasa. Tapi ketika kita ngomong secara ini ya, secara praktek gitu ya, secara programming, secara ini, dia lebih jago daripada saya. Karena apa? Ya itu tadi, karena pengalamannya bertahun-tahun menangani sesuatu, mengerjakan proyek, kemudian ketika ditanya pendidikan non formalnya banyak sekali, banyak banget. Itu ketika saya tanya, oh pendidikannya dia sudah macam-macam itu dia trainingnya. Ada training Java, pemrograman Java, ada pemrograman database dengan Oracle. Itu kalau dihitung gitu ya, sertifikatnya itu saja itu lebih dari 20. Ya, kemudian karena kemampuannya di dalam apa namanya bidangnya tersebut, di bidang artificial intelligence maupun di bidang
pemrograman ya, akhirnya masyarakat atau dunia industri itu menghargai dia menjadi seorang profesional gitu. Gajinya jam-jaman, meskipun freelance gajinya jam-jaman, tapi per jamnya sudah jutaan gitu. 1 jam. Padahal online. Dulu dia cerita ke saya, ketika belum online, ketika offline, itu bisa kemana-mana dia. Karena dia kan jangkauannya Asia Pasifik ya. Dia sampai ke luar negeri memberikan training gitu ya. Sampai ke Brunei, Darussalam, ke Malaysia itu training ke sana, pergi-pergi. Tapi karena sekarang sudah ada pandemi, ya dia lebih banyak kerja di rumah, training seperti ini online. Namun ya seperti itu, gajinya jam-jaman, digaji oleh Oracle itu. Nah, kembali ke masalah sistem pakar. Lalu batasannya apa, Pak? Kalau kita ingin menggarisbawahi bahwa itu bisa sebagai pakar yang bisa kita gunakan sebagai acuan dalam rangka kita membuat sistem pakar. Yaitu tadi, kalau kita dari secara akademis, ya mungkin kita dibatasi dengan aturan-aturan di mana kemampuan akademis itu menjadi tolak ukur bahwasanya dia sebagai orang yang berpengalaman. Oke, itu pertama. Yang kedua itu tadi, kalau menurut saya secara pribadi dan mungkin nanti juga dosen-dosen yang lain juga memberikan penilaian serupa, itu dari jam terbangnya dia terhadap permasalahan tersebut. Jam terbangnya dia terhadap permasalahan tersebut dan dia menjalankan itu berulang-ulang selama durasi sekian tahun. Sehingga makanya dia sangat yang dinamakan sangat berpengalaman atau profesional sekali. Nah itu nanti bagi Anda yang siap untuk mengambil skripsi, silakan saja ya. Cuman untuk kebutuhan pakar ini nanti Anda harus diskusi sama dosen pembimbing seperti apa. Oke, kita kembali lagi ke PowerPoint kita. Itu kalau kita membicarakan tentang pakar ya, pakar itu apa. Lalu kita kaitkan sama kata-kata sistem. Sistem itu saya hanya perlu review ya, perlu review kepada Anda. Sistem itu kalau kita berbicara tentang sistem itu adalah ada sesuatu yang berkaitan di sana. Berkaitan di sana, bersinergi, berkolaborasi untuk mencapai satu tujuan. Nah, Anda masih ingat beberapa sistem? Ada sistem organisasi, ada sistem informasi, ada sistem informasi manajemen, ya. Ada mungkin sistem yang lain, sistem akademik dan sebagainya. Nah, itu seperti itu, saudara-saudara sekalian. Sistem adalah segala sesuatu yang bekerja sama, berkolaborasi, bersinergi untuk mencapai satu tujuan. Ada elemen-elemen di dalamnya untuk mencapai satu tujuan. Nah, nanti kita lihat apa kedudukannya sistem di dalam sistem pakar ini dan apa kedudukannya pakar di dalam sistem pakar ini. Oke, sampai di situ. Oke, tidak saya buka pertanyaan dulu. Saya kaitkan dulu antara sistem dan pakar. Kemudian sistem pakar, ya. Kalau kita melihat pakar itu adalah seorang yang ahli, pakar adalah seseorang yang berpengalaman, sudah berprofesional di bidangnya. Kemudian kita kaitkan dengan sistem, maka apa artinya sistem pakar? Sistem pakar itu adalah suatu sistem yang diharapkan nanti akan memindahkan kemampuan keahlian seorang ahli atau seorang pakar itu kepada suatu sistem. Sistem apa? Baik itu hardware ataupun software. Seperti itu saudara sekalian intinya. Jadi sistem pakar itu nanti dia bisa mengadopsi kemampuan berpikir seorang pakar dalam memberikan satu solusi permasalahan, memberikan satu rekomendasi, memberikan satu konklusi. Ya. Nah, jadi sistem pakar itu nanti tidak hanya terbatas dari software saja ya, teman-teman sekalian. Itu hardware dan software.
Nanti kita lihat di mana posisi hardware-nya, di mana sisi software-nya. Anda bisa modifikasi di situ nanti. Ya. Pokoknya intinya sistem pakar itu adalah suatu sistem yang digunakan untuk mengadopsi atau mengambil atau mengakuisisi kemampuan seseorang ahli, seseorang pakar untuk menyelesaikan satu permasalahan. Ya. Oke. Sampai di situ ada nggak yang mau ditanyakan? Silakan. Kalau ada yang ingin bertanya. Oke, sambil Anda membuat pertanyaan, coba saya masuk ke sini. Ini adalah rangkumannya ya. Ide dasarnya, kepakaran ditransfer dari seorang pakar atau sumber kepakaran yang lain ke komputer. Ya. Dalam hari ini software dan hardware ya. Pengetahuan yang ada disimpan di dalam komputer dan pengguna dapat berkonsultasi pada komputer itu untuk suatu nasihat. Lalu komputer dapat mengambil inferensi, menyimpulkan, mendediksi, dan lain-lain. Seperti layaknya seorang pakar. Kemudian menjelaskannya ke pengguna. Bila perlu, dengan alasan-alasannya. Ya. Oke, di situ intinya untuk sistem pakar. Nah, ini catatannya yang terakhir. Sistem pakar ya malahan terkadang lebih baik unjuk kerjanya daripada seorang pakar manusia. Ya, itu ajaibnya. Maka sistem pakar ini menjadi inspirasi bagi orang-orang yang suka dengan film science fiction. Ya, Anda suka nggak nonton film science fiction? Kalau saya sangat suka sekali. Karena apa? Science fiction itu khayalan, tapi itu bisa saja terjadi. Sementara saya sendiri suka banget dengan namanya artificial intelligence itu. Dan itu adalah bidang saya. Orang-orang membuat film itu khayalannya itu sudah melampaui batas. Tapi dia bisa memasukkan khayalan itu menjadi sesuatu yang logis. Satu contoh, film Iron Man ya. Iron Man. Anda yang suka film superhero itu Iron Man itu ya. Itu science fiction. Ada science fictionnya juga. Coba Anda lihat. Anda tahu kan robotnya Iron Man itu siapa? AI-nya Iron Man itu siapa? Namanya Jarvis kan. Nah, ketika dia pakai masker seperti itu ya, pakai pakai apa namanya? Pakai baju besinya itu sudah terintegrasi semua, integrated semua. Dia bisa mendeteksi semua apa namanya? Informasi yang ada di lingkungannya. Dan itu sebenarnya adalah khayalan seseorang sekian tahun yang lalu, mungkin belum puluhan tahun ya, sekian tahun yang lalu, yang sekarang ini menjadi IoT ya saudara-saudara, menjadi Internet of Things. Sekarang dengan Internet of Things itu orang tidak bisa ngapa-ngapain, semua sudah ketahuan, ya. Maka di film Iron Man keberapa itu, Iron Man ketiga itu, kalau nggak salah yang rumahnya dihancurkan itu, ditembak-tembakin semua. Nah, ketika orang ngomong seperti itu, katakanlah kayak kita ya, Anda yang suka main TikTok ya, Anda yang suka main sosial media gitu kan, TikTok, Instagram gitu kan. Begitu Anda langsung ngetek di situ, Anda kelihatan alamatnya di mana, mapnya di mana. Kalau ada orang jahat, Anda langsung bisa ketahuan di situ, di mana posisinya Anda. Nah itu sama kayak Iron Man itu. Ketika dia ngomong, dia ada di mana? Oh rumahnya ketahuan, langsung di bumi hanguskan sama teroris. Langsung dihajar. Nah, itulah hati-hatinya. Ya. Nah, itu dari mana informasinya? Dari IoT. Dari Internet of Things. Informasi itu diambil dari sekeliling kita.
Kadang kita tidak menyadari, itulah yang namanya nanti kita kalau kita ngomong lebih jauh, AI itu perkembangannya kemana, mau ke big data, mau ke data science, dan seterusnya yang ini akan kita kembangkan dalam bentuk data set itu. Kita ini semua di lingkungan kita ini, kita tenggelam di dalam lautan data, di dalam samudera data. Namun kita tidak menyadari bagaimana kita menggunakan data tersebut. Nah, bagi kalangan-kalangan tertentu di mana itu seorang pakar ya, dia tahu bahwa ini data penting, bisa digunakan untuk bla 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 gitu ya. Itu. Nah, sekarang kita masuk ke studi kasus. Salah satu studi kasus saja. Nanti saya di sesi akhir ini saya akan berbicara tentang studi kasus yang benar-benar detail di mana itu yang saya kerjakan. Tapi ini saya beri satu ilustrasi. Ilustrasi aja. Oke. Anda pasti tidak akan tahu bahwa tidak pernah tahu atau mungkin tidak tahu atau belum tahu bahwa data di sekeliling kita itu ada. Contoh, di alam semesta kita itu terdiri dari apa? Kalau Anda lihat film lagi, ya, film kalau yang suka film itu kalau lihat film Avatar itu kan alam semesta ini terdiri dari 4 elemen kalau nggak salah. 4 apa 3 ya? Air, udara, api, kayu, ya kan? Tanah, 5 ya. Air, api, udara, kayu, tanah, ya. 5 elemen. Itu kalau di film. Jadi saya kalau ngomong film kalau kuliah sambil ngomong film biar nggak bosan. Jadi itu ya elemen. Kita ambil salah satu aja elemen atau mungkin salah 2 ya. Atau mungkin 3 aja ya. 3. Ini bisa digunakan untuk apa? Untuk bidang pertanian. 3 itu apa? Kita coba air, ya. Air pasti, pertanian membutuhkan air. Kedua, tanah, unsur tanah. Tanah juga pasti, pertanian membutuhkan unsur tanah. Ketiga, udara. Udara itu apa? Iklim ya, iklim. 3 unsur ini sudah bisa digunakan untuk apa? Pertanian. Dan kalau kita bisa mendeteksi 3 unsur ini menggunakan IT, menggunakan IoT kita, itu sudah hebat banget itu saudara sekalian. Nah, yang perlu kita perdalami lagi, 3 unsur ini, kalau yang 2 ini kita abaikan, yang unsur kayu dan api ini kita abaikan, karena ini mungkin kalau kita ngomong di pertanian, unsur kayu dan api ini, sebenarnya api juga berpotensi ya, karena ini ada unsur sinar matahari di sana. Kalau fotosintesis itu, oke. Tapi nanti kita kesampingkan aja, kita biar tidak melebar-lebar. Kalau kita ngomong pertanian, unsur air, udara, dan apa tadi? Tanah. Ini sudah membawa data sendiri-sendiri, saudara sekalian. Pertama, kalau unsur air saja. Kalau kita menanam sesuatu dalam pertanian, dalam dunia pertanian atau perikanan, air yang digunakan harus air yang murni, air bersih, ya, air yang tidak tercemar. Nah, air yang tidak tercemar itu kategorinya apa? Itu ada parameternya, saudara-saudara sekalian. Anda kalau dulu SMA itu di kimia itu pernah belajar pH, ya, derajat keasaman. Nah, air yang normal itu pH-nya normal, saudara-saudara, antara 7 sampai 8. Nah, kemudian nanti ada parameter air lagi yang namanya TDS. TDS itu dissolve apa gitu ya. Itu orang pertanyaan apa. Pokoknya singkatannya TDS. Sama dissolve oksigen. Oksigen terlarut. Sama salinitas, garam, dan temperatur. Nah, air itu komponennya itu. Ketika dia digunakan untuk mengairi sebuah pertanian atau area pertanian tertentu atau tanaman tertentu ya komoditas tertentu, itu parameternya harus tetap, saudara sekalian. Ini saya lihat dari ujung-ujungnya dulu ya. Ya, dari bagaimana seorang sistem pakar itu harus bekerja. Itu kalau air ya. Sekarang kalau tanah ya.
Tanah apalagi? Tanah adalah media untuk tumbuh semua tanaman. Ada yang ada yang tidak tumbuh di tanah tapi tumbuh di air. Nah, jawabannya yang tidak tumbuh di tanah, yang tumbuh di air sudah saya jawab tadi. Air yang macam apa yang bisa ditumbuhi? Ya itu ya. Itu ya. Kalau yang tidak tercemar dia pasti bisa. Tapi ada juga namanya Gusti Allah itu Maha besar ya. Dia justru tumbuh di dalam kondisi air yang tercemar karena untuk menetralisir cemaran dari air itu sendiri. Kalau dia banyak amoniaknya ya, kemudian di situ banyak ditumbuhi oleh tumbuhan air. Contohnya eceng gondok dan sebagainya itu. Ya, itu. Kemudian tanah ya, tanah. Kalau kita ingin bercocok tanam di dalam tanah gitu kan ya. Nah, apa yang berpengaruh? Ya kembali lagi saling berkaitan. Ini ada unsur kelembapan. Kelembapan itu otomatis ada persentase air di sana, air yang terlarut. Kemudian juga ada pH. pH ini potensi sekali, sangat berpengaruh sekali di dalam pertumbuhan tanaman. Tanaman itu ada yang akan tumbuh di dalam pH normal itu akan bagus. Contohnya sayur. Saya tahu betul karena saya pernah bekerja di bidang pertanian. Sayur mayur seperti tomat, lombok, kemudian apa namanya ya sayur-sayur lah ya. Itu dia hanya bisa tumbuh bagus di pH normal. Ya. Tapi beda karakteristiknya kalau kita menanam padi. Padi itu dia lebih asam, dia mau kalau ditanami dengan kondisi tanah yang asam. Oleh sebab itu ya, padi itu kalau kita menanam padi itu harus di apa ya bahasa Jawanya itu dilep ya. Apa ya dilep itu ya? Dikasih air ya, digenangi air gitu ya. Nah, itu supaya apa? Supaya asam tanahnya. Tanah yang terendam oleh air atau lembab dalam waktu yang lama itu akan menjadi asam dia sifatnya. Nah, karakteristiknya beda ketika kita ingin menanam sayur ya, sayuran. Kalau itu keasamannya tinggi, itu akan mudah terinfeksi penyakit terutama jamur. Bukan hanya manusia saja, bukan hanya tanaman saja ya. Manusia, hewan pun juga begitu. Kalau keasamannya tinggi, itu akan potensi sekali terserang oleh jamur, saudara sekalian. Nah, kalau sudah terkena yang namanya jamur ya, ya sudah. Alamat kalau tanaman itu bisa gagal panen. Kalau manusia ya bayangkan aja kalau manusia kena jamur, kena panu, kadas gitu kan ya gak laku gitu ya. Untuk menikah ya tidak menarik. Itu saudara sekalian. Itu dari mana? Ya dari tingkat keasaman yang tinggi, dari kotoran tubuh kita sendiri, dari keringat kita sendiri yang kita tidak menjaga kebersihan, kemudian menjadi asam gitu kan ya. Akhirnya bisa menyuburkan tumbuhnya dari jamur-jamur tersebut. Begitu juga tanaman. Kalau tanaman itu terlalu terendam terlalu lama, kemudian muncul jamur, ya jamur itu akan menjadi penyakit. Bisa jadi gagal panen gitu ya. Binatang pun juga seperti itu. Dan yang paling menakutkan itu kalau terserang jamur yang namanya Aeromonas, saudara-saudara. Itu sudah sudden death itu. Tanaman kalau diserang akarnya itu kena Aeromonas. Nah, begitupun juga hewan ya. Kalau ikan itu terkena Aeromonas harus benar-benar disterilisasi, harus benar-benar dikarantina, saudara sekalian. Nah, kalau tanaman mau ngarantinanya gimana? Kalau hewan mungkin masih bisa ya dikarantina ya. Manusia juga mungkin kalau kena penyakit seperti COVID itu dikarantina masih bisa. Tapi kalau tanaman gimana karantinanya? Mau dijebol? Ya otomatis mati tanamannya. Tapi kalau tidak dijebol, ya satu lahan itu bisa 1 hektar mati semua. Ya, bisa kena semua. Lah itulah bahayanya. Oke. Tadi sudah 2 unsur yang kita bahas. Air sama tanah. Sekarang iklim. Nah, iklim tahu sendiri.
Iklim itu hanya Allah yang tahu. Kita tidak bisa meramal iklim. Mau hujan sekarang, mau hujan besok, atau tidak hujan dalam waktu 3 bulan, atau mundur hujannya, atau hujan terus. Itu kan suka-sukanya Allah itu. Nah, maka iklim ini menjadi sesuatu yang sangat sulit untuk dikendalikan. Karena itu hanya Allah yang tahu. Nah, tapi manusia akhirnya ada BMKG, ada ini. Itu kan orang itu mempelajari sesuatu, membuat prediksi-prediksi. Nanti ya teman-teman sekalian, saya ulangi sekali lagi, saya nggak suka ngomong ramalan, karena ramalan itu kesannya itu seperti supranatural banget gitu ya. Yang ramalan itu kan tidak ada fakta dan data yang dikelola. Saya nggak suka, ya. Oke, uh, jadi begini, bentar, ini ada permasalahan teknis sedikit. Bentar ya, saudara-saudara sekalian. Ini ya, kamera saya nge-lag.
Oke, kita lanjutkan ya, saudara sekalian ya. Mohon maaf ada gangguan sedikit tadi. Oke, share screen-nya sudah kelihatan, saudara-saudara sekalian? Sudah, Pak. Kelihatan, Pak. Oke. Kita lanjutkan ya. Jadi tadi kita sudah membahas, kita coba membahas tentang parameter untuk pertanian tadi ya, ada 3 itu ya. Yang terakhir itu kita kan sampai iklim ya, tentang iklim. Nah, iklim itu kalau kita sorry, bentar ya. Oh ya, iklim itu kan hanya Allah yang tahu ya. Kita tidak bisa mengendalikan iklim. Mungkin kita bisa saja kalau iklim itu mungkin hujan itu mendatangkan hujan gitu kan. Tapi upaya-upaya itu bukan berarti mungkin mendatangkan hujan itu akan pasti hujan. Nggak bisa. Atau mungkin ada yang bilang, oh itu bisa disarang Pak, istilahnya disarang ya. Pakai pawang hujan gitu. Bisa dipindah gitu kan. Hujannya bisa dipindah atau bagaimana. Itu juga tidak semudah itu saudara-saudara sekalian. Nah, maka apa yang kita lakukan? Ya sudah, paling kita hanya bisa memprediksi seperti yang itu ya. Seperti yang tadi saya sampaikan. Nah, memprediksi itu dari mana? Itu dari data. Maka saya ngomong, saya tidak suka yang namanya kata-kata orang kalau ngomong mengatakan itu, orang banyak mengatakan ada ramalan cuaca. Nah, kalau ramalan cuaca itu kan lebih mengarah kepada apa namanya, supranatural gitu ya. Baik ramalan maupun perakiraan saya nggak suka. Tapi kalau ngomong prediksi atau estimasi suka, nggak apa-apa. Karena itu berdasarkan data dan fakta ya, data yang dihimpun dari lapangan. Nah,
data yang dihimpun dari lapangan itu nanti. Nah, kita bisa mengandalkan itu tadi, IoT itu kalau kita ya. Kembali ke masalah film tadi yang di Iron Man itu, Jarvis, itu juga mengumpulkan informasi dari sekitarnya. Oh, orang ini berbahaya, orang ini tidak berbahaya, dia bersenjata atau tidak, itu terdeteksi. Itu pakai apa pendeteksiannya? Ya pakai artificial intelligence. Ya. Metodenya pakai apa? Nah, nanti kita bahas nanti metodenya pakai apa. Untuk mengenali itu banyak cara. Nanti ada yang kemarin yang sudah kita bahas mengenali itu ada representasi pengetahuan, itu salah satu cara. Ada cara lagi nanti, ada menggunakan pola-pola tertentu, menggunakan pengenalan pola tertentu, rumus-rumus, bisa menggunakan back propagation atau neural network. Neural network itu mempunyai beberapa cabang, diantaranya back propagation. Itu untuk mengenali pola, bisa. Jadi nanti kelihatan, oh kalau ini ya terdeteksi dia itu gambarnya begini, kemudian dianalisa, oh dia materialnya terbuat dari logam, nah, orang ini membawa senjata api, ya seperti itu. Itu bisa dikenali pakai artificial intelligence. Begitupun juga pengenalan pola wajah ya, pola wajahnya Anda gitu ya. Meskipun Anda tertawa, tersenyum, menangis, ya itu kalau Anda mendeteksi pakai sidik wajah itu terlihat itu. Di sana nanti ada pengenalan pola. Seperti itu ya. Jadi nanti ya kita kembali lagi ke kasus sistem pakar ya. Jadi sistem pakar itu mentransfer ya, ini tadi mentransfer kepakaran seseorang kepada sesuatu komputer, suatu sistem komputer, hardware maupun software. Seperti itu. Nah, lalu pertanyaannya ke yang ketiga ini, kenapa kok sistem pakar itu malahan lebih baik daripada manusia nantinya? Bahkan sistem pakar itu dikatakan bisa lebih baik daripada manusia. Gini saudara sekalian, sistem pakar itu sama kayak kita. Semakin kita tahu banyak, semakin kita datanya banyak, kita akan semakin pinter. Ya, pinter menganalisa, pinter mengambil keputusan, dan seterusnya. Pinter memberikan solusi. Itu yang namanya sistem pakar. Meskipun dia sendiri bukan pengambil keputusannya, tetapi dia adalah mampu untuk menganalisa. Siapa yang mengambil keputusan? Ya tentunya adalah manusia, ya kan? Seperti itu, saudara sekalian. Jadi makanya saya tekankan, kalau sistem pakar, kalau membuat sistem pakar itu datanya harus selengkap mungkin. Lebih lengkap, lebih bagus. Jadi sistemnya akan semakin canggih kalau datanya lengkap. Begitu. Sebenarnya bukan hanya sistem pakar saja ya. Sistem yang ada hubungannya dengan kecerdasan buatan itu akan semakin bagus kalau datanya semakin lengkap. Artificial intelligence itu akan semakin smooth, semakin mulus kalau datanya lengkap. Begitu. Nah, masih di dalam poin ketiga, sistem pakar itu malah terkadang lebih baik untuk kerjanya dari sistem pakar manusia daripada seorang manusia. Ini sebenarnya tidak hanya sistem pakar saja, semua sistem AI pada dasarnya kalau dia semakin banyak learningnya, dia akan semakin pinter. Cuman apa? Semakin lama, semakin loadingnya lambat. Kayak manusia ya, manusia itu kan semakin tua, semakin bijaksana, semakin pengalaman, mikirnya jauh. Akhirnya sama anak-anak muda itu wah orang ini kolot gitu kan. Kolot, sebenarnya tidak kolot, dia berpikirnya jauh, loadingnya lama karena banyak parameter yang dihubungkan. Banyak hal yang dihubungkan sehingga untuk mencapai satu keputusan harus melakukan satu tindakan, harus melakukan tindakan yang lain. Itu karena banyaknya parameter yang dihubung-hubungkan. Jadi makanya tulisan kolot dan lemot itu.
Ya, jadi seperti itu ya, sebuah ilustrasinya. Jadi kalau Anda berhubungan dengan AI, ya, Anda jangan khawatir, ya, pasti banyak beberapa hal yang bisa diselesaikan dengan AI, artificial intelligence. Oke. Kemudian, oh iya, saya perlu sharing sedikit ya. Saya perlu sharing sedikit. Kemarin itu saya nguji dengan Bu Fani. Nguji dengan Bu Fani. Nah, Bu Fani dengan Bu Betty. Mahasiswa yang bersangkutan bimbingannya daripada Bu Fani. Dia membuat satu sistem ensiklopedi. Ya, ensiklopedi. Ya, ini buat masukan buat semua ya, buat apa namanya sebuah inputan ya bagi semuanya. Jangan semua terus akhirnya kok tertarik buat apa namanya sistem pakar semua sistem pakar gitu ya. Sistem ensiklopedi ini sebenarnya itu menarik dan cara kerjanya tidak jauh beda sama sistem pakar. Cuman kalau sistem pakar itu nanti kan ada konklusi yang nantinya bisa memberikan rekomendasi. Nah, kalau ensiklopedi tidak. Ensiklopedi itu Anda tahu pernah baca sih ensiklopedi nggak? Ensiklopedi itu kayak ya kayak kamus ya, kayak kamus. Kalau kamus kan untuk membaca kata-kata. Ini artinya apa? Ini artinya itu. Itu kan kalau kamus. Nah, kalau ensiklopedi enggak. Kalau ensiklopedi itu sesuatu benda. Benda itu dilihat. Oh, nanti ini penjelasannya apa? Nah, seperti itu. Dan ini berbasis IT. Nah, itu kemarin seperti itu. Yang dikerjakan adalah ensiklopedi untuk buah mangga. Nah, buah mangga tersebut dikenali dengan apa namanya bentuknya, warnanya, nah, seperti itu dikenali. Kemudian dia menggunakan algoritma neural network, kemudian nanti bisa disimpulkan, oh ini adalah buah mangga gadung. Mangga gadung itu ditanam di daerah ini, ya kan? Rasanya begini, bahasa Latinnya ini. Nah, karakteristiknya dia ceritakan semua. Sampai ke daerah penghasilnya itu di mana? Mungkin Probolinggo, Pasuruan, Lumajang, seperti itu. Lengkap datanya, ya. Dan hebatnya itu kalau kita ambil random ya, buah di mana saja di pasar ya, itu tinggal difoto aja. Difoto pakai kamera digital kemudian dibuka pakai aplikasi tersebut, nanti langsung muncul di situ. Ini buah mangga apa? Seperti itu saudara sekalian. Jadi tidak semua harus sistem pakar. Sistem pakar itu kalau ternyata oh ya biasanya sistem pakar selalu dikaitkan sama diagnosis ya, diagnosis. Tapi wacana Anda harus jangan terpaku hanya sistem pakar digunakan untuk mendiagnosis penyakit XYZ gitu ya, penyakit ayam gitu ya. Seperti itu, tidak hanya begitu. Nah, ini ensiklopedi. Ensiklopedi tidak terlalu rumit, tapi di situ bermanfaat dan metodenya menarik. Metodenya tidak banyak yang pakai neural network. Kalau sistem pakar nanti yang sudah karena seringnya akhirnya sistem pakar ini yang menjadi tidak boleh digunakan untuk metodenya nanti adalah metode forward chaining dan backward chaining. Itu saudara sekalian. Oke, ada pertanyaan nggak di sini sebelum kita masuk ke dalamnya sistem pakar? Silakan bagi yang mau bertanya. Kalau tidak ada yang bertanya, saya yang bertanya. Pak, saya izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Uh, saya mau tanya yang pembahasan terakhir tadi yang buat sistem pakar itu, kenapa kok nggak boleh pakai forward chaining sama backward chaining, Pak? Karena sudah banyak yang mengerjakan itu. Jadi kita perlu yang namanya novelty atau kebaruan atau yang namanya state of the art ya. Seperti itu, Mas. Jadi kalau nanti Anda
munculkan itu forward chaining atau backward chaining, ya pasti banyak yang nolak nanti. Siapapun pembimbingnya kayaknya nolak. Tapi buatlah apa namanya metode yang itu yang beda lah ya, yang tidak mainstream. Gitu ya Mas Yosep ya. Saran saya, kalau Anda ingin mencari yang tidak mainstream, ya kemarin itu saya sudah jelaskan bagaimana caranya Anda mencari jurnal ya, jurnal dari luar negeri, dari internasional, atau Anda harus beli bukunya. Jangan mengandalkan yang dari dalam negeri itu. Kalau dari dalam negeri itu atau dari kakak-kakak tingkat, ya cuma terbatas di situ aja kemampuannya, pengetahuannya. Tapi Anda harus explore yang lebih banyak. Gitu. Oke, yang lain lagi, Mas? Mas Yosef sudah ya, bisa dipahami ya, Mas Yosef ya? Sudah, Pak. Terima kasih. Oke. Yang lain? Ruby, nanya Ruby. Lama gak ketemu sama Ruby. Ada di mana, Rub? Di Jakarta apa di Sumatera? Aduh, mulai. Ada Pak, Ruby nggak mau nanya apa-apa, jelas kok. Oh iya ya. Gabriel, Gap? Nanya Gap? Belum ada, Kak. Iya, iya. Ada lagi teman-teman yang mau bertanya? Dinda Ayu, orangnya masih ada nggak ini? Kok kameranya dimatikan? Tolong bagi teman-teman semua ya, yang kameranya masih dimatikan, tolong dinyalakan ya. Saya sudah lama nggak ke Bondowoso, nggak ke Jember, saya juga nggak tahu nih. Pada dengerin apa pada tidur-tiduran semua. Oke, bebas loh ya. Anda tanya di sini sambil nanya-nanya materi yang kemarin itu, soalnya ini merupakan rangkuman. Nah, ini nanti ada kaitannya sama materi yang kemarin ya. Ini ada kaitannya sama materi representasi pengetahuan, materi tri dan seterusnya itu ya. Ini nanti habis ini saya tunjukkan di mana keterkaitannya ya. Kalau ada yang masih bingung dengan materi-materi yang kemarin, silakan. Habis ini saya jelaskan untuk keterkaitannya. Ya, ini banyak yang masih belum on cam ya, kameranya ini. Seperti ini, siapa nih contohnya ini. Sisilia ini juga belum on cam, Gede Sute ini juga belum. Agung juga belum, ini ya, tolong ya. On cam. Permisi Pak, saya boleh bertanya Pak? Ya, silakan Mas Fajri. Untuk meyakinkan konsultasi saya yang kemarin itu Pak, suara saya kedengaran kan Pak? Iya, ya, kedengaran. Ya. Untuk pakarnya itu sendiri, apakah harus orang-orang yang bertitel Pak? Semisal dia tuh sudah bikin jurnal, atau dia tuh sudah lulusan S3, karena saya sendiri kan rencana mau bikin istilahnya itu penelitian berkaitan dengan yang saya sampaikan kemarin itu Pak. Sedangkan pakarnya gitu ya? itu, iya, sedangkan kelinci ya? Iya, kelinci itu, Pak. Sedangkan pakarnya itu kan kebanyakan istilahnya kan saya terjun langsung ke peternak kelinci plus konsultasi ke dokter hewan, Pak. Apakah itu dibolehkan, Pak, untuk mengambil informasi pakarnya? Ya, jadi gini Mas, kemarin itu ya, ini juga berlaku untuk semua teman-teman ya, semua teman-teman juga. Kemarin itu sudah saya berikan gambaran seperti itu. Memang ya, seperti yang tadi saya katakan di awal, orang-orang kita, orang Indonesia ya, apalagi kalangan akademis itu masih melihat tingkat kepakaran seseorang itu dari
akademisnya. Apakah dia sekolah S1, S2, S3. Seperti itu. Kemudian melihat dari titelnya, otomatis kalau S1, S2, S3 itu kan pasti titelnya kan mengikuti ya. Kalau S2, master apa gitu kan. Kalau ya sama aja tapi kalau kita seperti itu biasanya itu kita berbicara dengan orang-orang yang di akademis, di kampus perguruan tinggi atau di lembaga penelitian seperti itu ya. Orang akan lihat, oh Pak Denny itu SSI MT gitu kan belakangnya. SSI-nya apa? Ilmu komputer ternyata. Oh di lulusan MIPA. MT-nya apa? Teknik elektro. Oh, kan orang akhirnya tahu, oh iya Pak Denny itu sekarang di IT, tapi kuliahnya di teknik elektro sama ilmu komputer. Akhirnya, oh iya benar. Berarti Pak Denny itu orang yang tahu betul tentang dunia IT. Kesimpulannya hanya seperti itu, Mas. Kalau di dunia ini, di dunia yang kasat mata ya, kalau di dalam dunia pendidikan. Maka nanti kalau pas ujian, nanti pasti dosen itu bertanya, loh ini siapa? Ini apa? Kalau argumentasinya dari kuliahnya itu seperti itu akan lebih gampang untuk melihat. Kalau kita ngomongnya di kampus, ya. Nah, kalau kita ngomongnya di dunia praktis, di dalam dunia praktisi, seperti yang tadi saya sampaikan, baru nanya pengalaman. Setelah nanya pengalaman, latar belakangnya, gitu kan? Kayak saya tadi, kayak cerita Pak Rizky. Pak Rizky itu apa kuliahnya? Loh, kok dia bisa tahu IT? Kok dia bisa tahu AI, gitu kan? Pak Rizky itu kuliahnya apa sih? Pak Rizky itu S1. S1 di mana? ITB. Tapi jurusan teknik fisika. Loh, lah gak nyambung kan? Jurusan teknik fisika kok bisa data science gitu ya, kok bisa AI, artificial intelligence. Nah, baru ngomong dia ini bekerja sekian puluh tahun jadi programmer. Nah, setelah lulus, kemudian dia juga lulus sertifikasi dari Oracle sekian puluh. Nah, itu kan baru dijelaskan. Oh, terus akhirnya orang percaya gitu. Nah, sama kayak gitu ya. Saya ngomong sama sampean. Sampean ngomong cerita ke kita nanti pada saat ujian sempro gitu. Siapa pakarnya? Pakarnya peternak kelinci. Loh, orang-orang pasti tanya lagi. Jadi banyak pertanyaan gitu, Mas. Sampean harus bisa argumentasi itu, Mas. Ini peternak kelincinya yang sekian tahun sudah menjadi peternak kelinci. Dia sudah ekspor, dia sudah apa? Mungkin seperti itu jadinya. Jadi ceritanya jadi banyak, jadi panjang gitu. Atau mungkin dia sudah kursus apa? Kursus beternak kelinci. Di mana? Di Bandung, di Bogor, di mana-mana gitu ya. Di Malang mungkin ternakan kelinci gitu. Nah, orang baru percaya, oh iya ya, berarti kompeten gitu loh, jawabannya kompeten gitu ya. Di situ. Nah, kalau tidak bisa begitu ya, artinya ya nambah lagi sampean nyari pakar gitu ya. Nambah lagi, nyari pakar yang benar-benar yang bisa mengatakan bahwa sistem Anda itu adalah canggih, datanya adalah lengkap. Apa? Ya boleh pakai dokter, boleh ya. Dokter kan bidangnya bidang itu, gitu kan. Dokter hewan ya. Boleh dokter hewan. Tapi balik lagi saya sampaikan, dokter hewannya jangan salah. Nanti dokter hewan sapi. Ya, beda sama dokter hewannya kelinci. Ya nggak nyambung gitu kan. Atau peternakan ayam gitu kan, peternakan unggas. Itik unggas gitu kan. Nggak bisa. Dia dokter yang sudah menangani ayam 25 tahun. Udah sampai suruh sampai tanya masalah kelinci. Ya nggak tahu dia. Ya meskipun tahu dia cuma baca literatur, mungkin juga baca Google kayak kita. Gitu ya Mas ya. Ya harus nyari yang dokter yang bidangnya bidang kelinci gitu. Nangani penyakit kelinci. Gitu. Ya, begitu ya. Ini untuk teman-teman sekalian ya, saudara sekalian ya. Kalau nanti mencari narasumber yang sistem pakar atau mungkin narasumber yang lain yang ada hubungannya sama artificial intelligence, di mana nanti Anda harus mengambil dataset, mengakuisisi sebuah knowledge base, basis pengetahuan, itu seperti itu kategorinya. Ya. Tidak bisa asal comot. Ya, maka kemarin ada beberapa yang nanya, sistem pendukung keputusan, Pak, boleh enggak saya sistem pendukung keputusan untuk memilih
paket bantuan sosial, tapi lokasinya di daerah saya. Jadi datanya diambil di daerah saya. Boleh, nggak apa-apa. Pertama apa? Kenapa kalau saya ngomong boleh? Pertama, kasusnya karena itu kearifan lokal. Berarti sama sudah memberikan sumbangsi kepada desa setempat atau mungkin agak lebih tinggi desa, kemudian apa ya, mungkin kecamatan ya kalau ditarik. Tapi ada tapinya, Anda jangan mengambil data hanya dari desa itu saja. Ya. Cari yang lebih valid lagi ke dinas sosial, misalkan seperti itu ya. Nanti di dinas sosial pasti nanti akan ada peraturan dari pemerintah daerah bagaimana menentukan desa orang yang layak untuk diberi bantuan. Seperti itu. Di cross check nanti dari dinas sosial, dari pemerintah daerah, pemerintah kabupaten, kota seperti ini, dari desa seperti ini gitu ya. Nah, jadi nanti pakarnya itu dari dinas sosial sama dari desa. Begitu saudara-saudara sekalian. Ya. Jadi yang namanya aplikasi tersebut nanti bisa dipakai. Jadi benar-benar valid gitu. Mahasiswa saya yang tahun lalu lulus, yang sudah wisuda ya, itu mengambil datanya, data iklim yang tadi saya bicarakan ya, data untuk memprediksi panen ya, panen kedelai ya. Itu ngambil dari BMKG. Datanya ambil dari BMKG beneran dari sana, Banyuwangi. Ambil sana. Kalau nggak ambil saya nggak mau. Terus sistem pakar ikan kerapu, sistem pakar untuk penyakit ikan kerapu. Metodenya certain factor, menggunakan hamster saver. Nah, hamster saver. Hamster saver apa? Hamster saver. Ya, hamster saver. Itu sistem pakar untuk penyakit ikan kerapu. Ya, saya suruh dia nyari datanya di Dinas Perikanan Kabupaten Banyuwangi. Karena dia anak Banyuwangi. Dapat data seperti itu. Ya. Jadi datanya harus jangan yang abal-abal. Yang benar. Enggak bisa. Oh, kira-kira nanti jalannya seperti ini. Penyakitnya gejalanya ini, gitu ya. Oh, jadi nanti hasilnya juga kira-kira enggak akurat. Gitu ya teman-teman sekalian. Ya jurnal itu kemarin itu kita suruh Anda nyari jurnal itu supaya Anda ada ide gitu ya untuk ada ide untuk mengerjakan sesuatu topik. Nah, tapi kembali lagi topik yang baik adalah topik yang berawal dari permasalahan, dari problem yang ada di masyarakat, kearifan lokal. Ya. Kelinci itu kalau memang itu menjadi sesuatu hal yang menjadi permasalahan di masyarakat, itu saya akui idenya bagus. Karena masalahnya di situ adalah kelinci. Nah, tapi akan lebih bagus lagi ditunjang sama data. Jadi yang penting ya kalau Anda nanti mengerjakan skripsi, pertama itu ide itu harus berasal dari problem. Disitulah nanti Anda bisa memberikan alternatif solusi. Disitulah kelihatan kuliahnya sebenarnya. Keilmuan Anda itu diuji ketika Anda bisa memberikan satu sumbangsi kepada masyarakat. Berupa teknologi IT yang Anda pelajari. Itu tantangannya di situ. Itu pertama, permasalahan. Yang kedua, bagaimana mencari datanya? Nah, itu suatu permasalahan. Data yang bagus adalah data yang tersedia, data yang cepat untuk bisa dikelola, untuk bisa diselesaikan. Seperti itu. Oke, ya. Ada lagi yang bertanya? Maaf ya, ini saya tidak bisa sampai jam 12 karena saya jam 10 ada kelas lain di semester 2 untuk mengajar struktur data. Jadi ini tinggal 10 menit. Ini saya manfaatkan untuk closing, tapi saya tunjukkan blok diagramnya. Nah, nanti bagi Anda yang masih ingin
diskusi lebih lanjut ya. Kita ketemu lagi besok aja ya. Meskipun nanti besok saya hanya ketemu sama kelompok yang saya bimbing, tapi tolong kalau ada yang ingin bertanya besok ikut join aja silakan. Enggak apa-apa ya. Besok ikut join kembali enggak apa-apa. Tapi besok saya utamakan untuk progress report bagi kelompok yang saya bimbing. Oke. Ini terakhir. Slide ini saya tunjukkan. Oke, sudah kelihatan? Sudah kelihatan ya, saudara sekalian ya. Oke, ini ya. Struktur skematis sebuah sistem pakar. Ini ya. Jadi ini ada lingkungan konsultasi. Di sini ada lingkungan pengembangan. Ya. Nah, di lingkungan konsultasi ini user interface-nya maksudnya ya. Ini apa ya namanya ya? Front end lah ya, front end. Front end-nya di sini. Ini yang di back end-nya. Maaf, salah saya. Tidak identik ini dengan front end sama back end ya. Ini ada lingkungan konsultasi, ini adalah lingkungan pengembangan. Nah, ini tempat kita diskusi dengan pengguna. Jadi pengguna nanti ada interface, user interface-nya, faktanya kita masukkan, kemudian nanti memberikan output fasilitas penjelasan. Nah, antarmuka ini masuk ke mesin inferensi. Mesin inferensi ini memberikan penjelasan juga. Nah, untuk yang aksi yang direkomendasikan ini juga dimasukkan ke dalam mesin inferensi. Nah, mesin inferensi inilah ya, inference engine ini yang Anda tanyakan itu backward sama apa namanya? forward chaining sama backward chaining itu mesin inferensi, teman-teman. Sebenarnya. Cara menginferensinya itu menggunakan cara maju atau menggunakan cara mundur. Ya. Nah, ini clue-nya ini Mas Yosef ya. Anda jangan ngomong menggunakan backward atau menggunakan forward. Meskipun di teknis pelaksanaannya Anda menyelesaikan dengan cara itu. Ya, nggak usah singgung-singgung backward sama forward-nya. Karena metode backward sama forward itu hanya istilah. Di dunia yang lain kayak kita belajar mesin learning ya, backward sama forward itu namanya traversal. Traversal in order sama post order. Traversal itu di dunia struktur data itu artinya traversal itu kunjungan ke semua node gitu loh. Itu kunjungan kalau array ya pakai array, kunjungan ke semua array. Kalau array-nya sekuensial itu traversal sekuensial. Sekuensialnya ascending atau ascending. Nah, kalau backward itu dari belakang ke depan. Kalau forward dari depan ke belakang. Nah, ini terkait apa? Forward sama backward itu begini. Anda masih ingat materi kemarin itu yang saya jelaskan tentang tree, ya, tree. Materi yang representasi pengetahuan tree. Ya. Kalau kasusnya itu kebanyakan yang teman-teman buat itu untuk diagnosis penyakit, itu kalau backward itu menganalisanya itu dari gejala dulu kemudian ketemu sama penyakitnya. Itu kalau backward. Kalau forward itu penyakitnya ketemu dulu kemudian dia memprediksi atau kira-kira ini larinya kemana. Jadi dari atas ke bawah.
Ya, seperti itu. Nah, maka untuk selamatnya, Anda jangan ngomong kata-kata backward chaining atau forward chaining. Nah, seperti itu ya, teman-teman. Buat aja yang agak aneh, meskipun itu beda. Ya itu tadi, traversal in order, brute force, depth first gitu ya. Dengan metode pencarian depth first atau breadth first. Sama itu, sinonim. Ya, begitu. Atau cari, saya kan sudah ngomong kemarin, clue-nya waktu saya ngomong masalah representasi pengetahuan. Anda mengerjakan sistem pakar, itu representasi pengetahuannya itu tidak mungkin hanya menggunakan satu representasi pengetahuan. Langsung selesai. Nggak mungkin. Ya, Anda menggunakan sistem pakar untuk menyusun rule-nya pakai representasi pengetahuan logik saja. Nggak mungkin selesai. Pasti Anda hibrid. Gabung-gabung. Ya udah. Di situ nanti jelaskan aja. Sistem pakar untuk apa misalkan mendeteksi penyakit ini tadi kelinci menggunakan representasi skrip menggunakan apa representasi logik gitu aja representasi logik dan tree gitu nggak usah ngomong forward chaining tapi yang tidak disebut oleh orang banyak itu Anda sebut di situ gitu ya triknya ini trik goblok-goblokan ini tapi masih sah ya. Ya, meskipun dalam programmingnya Anda menelusuri menggunakan cara forward chaining sama backward chaining ya. Ya. Soalnya itu sama itu. Algoritma itu sama algoritma itu namanya sinonimnya itu. Step-stepnya maksudnya ya. Cara menyelesaikan permasalahannya sama. Gitu, Mas. Saya di tesis saya yang ini tapi kayaknya ini enggak cukup ini. Mungkin saya lanjut besok. Yaitu sebenarnya menggunakannya itu tadi forward chaining sama backward chaining, tapi nggak saya sebutkan di jurnal-jurnal nggak saya sebutkan. Baru muncul nanti di judulnya nggak muncul ya, di abstraknya muncul. Ya, laporan itu kan ada abstrak, ada ringkasan. Nah itu munculkan di situ nggak apa-apa. Atau di rumusan masalah di dalam maksudnya, nggak muncul secara eksplisit di judul gitu ya. Nah itu kayak itu namanya. Bahasa Jawanya itu ulo marani gepuk ya. Gitu, teman-teman. Ya, gitu ya. Oke, saya lanjutkan tinggal dikit. Ini saya di WA sama Bu Betty. Oke, itu ya, teman-teman. Nah, sekarang saya geser nih. Papan tulis ya, papan tulis workplace. Nah, ini bisa kita ganti nih workplace ini. Oh iya, Mas Yosef ngerti ya tadi yang saya bahas ya? Masuk ya? Oke, paham Pak. Ya, oke. Oke, sekarang gini. Kita geser nih ke workplace ya, workplace. Papan tulis. Nah, ini istilahnya papan tulis. Kalau kita mengerjakan sesuatu, ini kan seakan-akan kita perlu papan tulis ya. Tapi kalau di sistem pakar ini sebenarnya yang disebut dengan papan tulis, ini kalau kita menggunakan database sebenarnya. Ya, workplace-nya itu database. Menggunakan tabel atau menggunakan apa. Jadi seakan-akan itu dicatat tapi nyatetnya pakai database gitu kan. Nah, nyatetnya gimana? Ya terserah nanti tergantung modifikasinya Anda. Mau pakai query, mau pakai tabel, mau pakai view, atau pakai database betulan, itu terserah nanti tergantung di lapangan. Kalau saya pakai database sama query SQL ya. Jadi datanya saya siapkan dulu, teorinya gitu ya. Nanti teman-teman, teorinya kumpulkan aja dulu semua data-data itu sebagai basis pengetahuan. Kayak saya itu ada data penyakit, ada data obat, ada data gejala, itu didatabasekan sendiri-sendiri. Ditebelkan sendiri-sendiri dalam satu database. Maka kan database-nya adalah database sistem pakar.
Tapi tabelnya ada tabel gejala, tabel penyakit gitu kan, tabel obat gitu kan. Nah, nanti untuk menghubungkannya ini saya pakai SQL. Nah, saya pakai SQL. Itu untuk menyusun apa? Untuk menyusun rule-rule-nya ini nanti. Ini pakai SQL. Rule-rule-nya kita pakai SQL. Terus kemudian basis pengetahuannya nanti ini kita buat. Kenapa berbasis tree ya? Kenapa berbasis tree? Nah, besok mungkin bisa kita bedah ya. Kenapa berbasis tree? Karena tree merupakan satu metode yang paling gampang untuk menghubungkan bahwa dia terkena penyakit apa. Ini sudah saya jelaskan di kelompok saya. Ya, ini sudah saya jelaskan di kelompok saya. Jadi bagaimana sistem pakar untuk menggunakan tree itu. Bagaimana transformasi representasi pengetahuan tree kemudian masuk ke table database. Kalau Anda masih ingin jelas besok silakan gabung, saya bisa jelaskan lagi. Ya, seperti itu saudara sekalian. Oke, nah ini ada fasilitas penjelasan. Nah, ini pengetahuan pakar. Pengetahuan pakar itu yang saya sebutkan tadi, domain expertnya itu, domain expert. Jadi seorang pakar yang kita ambil, kita ajak ngomong, ajak diskusi terkait dengan masalah yang kita selesaikan berbasis artificial intelligence. Nih. Nah, ini knowledge engineer. Nah, ini kita, posisi kita ini. Ini posisi kita. Nah, kita menjadi penjembatan ya yang mengakuisisi pengetahuan seorang pakar dengan basis pengetahuannya dengan fakta aturan yang digunakan untuk menyusun sistem pakar itu tadi. Seperti itu, saudara-saudara sekalian. Oke, jadi ini ya blok diagramnya. Jadi keterkaitannya kenapa kok sistem pakar itu jadi seperti itu, jadi seperti ini, dan asal-usulnya, definisinya, segala macam. Rule-nya, representasi pengetahuannya sudah saya jelaskan di depan. Yang kemarin itu ya, saya jelaskan dulu. Ada berapa itu? Ada 5 ya. Nah, kemudian itu digunakan untuk memetakan dulu permasalahannya seperti apa. Kalau Anda masih kurang jelas, silakan Anda buka videonya ya yang saya sudah kirim di YouTube itu ya. Nah, ini sekarang ini tinggal kesimpulannya, rangkumannya. Sistem pakar ini merangkul semua itu semua. Ini pun nanti juga saya rekam ini ya, teman-teman. Ini saya rekam. Nanti kalau Anda masih ada yang kurang jelas, silakan nanti bisa diputar ulang. Oke, mungkin saat ini sampai di situ dulu ya, saudara-saudara sekalian. Kalau ada yang kurang jelas, kita bisa ketemu lagi besok. Atau mungkin Anda catat dulu ya, besok silakan bergabung lagi. Untuk pertemuannya mungkin bisa saya akhiri ya, teman-teman. Silakan melanjutkan untuk tugas workshopnya ya. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Nanti kita akan evaluasi bersama dengan Pak Haji Setot, dengan Bu Fani dan Pak Putu Dodi Lesmana. Oke, mungkin itu dulu ya, teman-teman sekalian. Kita akhiri ya pertemuan siang hari ini. Silakan, kalau mungkin ada yang kurang jelas, besok bisa kita diskusikan lebih lanjut. Terima kasih. Dengan membaca bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada pagi hari ini mendatangkan manfaat untuk kita semua, dan kita selalu tetap diberi kemampuan, diberi kemudahan, serta yang terpenting kita selalu diberi keistiqomahan ya untuk tetap senantiasa bertakwa, beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih kembali di bulan suci Ramadan ini, semoga kita diizinkan untuk menjadi insan yang bertakwa bagi semua muslim dan bagi yang non muslim ya, mudah-mudahan kesuksesan dan kelancaran mengikuti
kita semua. Baik, kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.